Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Aldi, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Fisika dengan kelompok keahlian Instrumentasi dan Robotika. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir saya, penelitian saya tentang prediksi harga saham dengan metode support vector regression pada Bank Syariah Indonesia. Pada presentasi kali ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan, di mana ada latar belakang, rumusan masalah beserta batasan masalahnya. Selanjutnya ada tinjauan dari penelitian ini, ada machine learning, saham, support vector matching, dan support vector regression. Selanjutnya ada metode penelitian, ada pembahasan dari penelitian ini, dan juga terakhir kesimpulan. Baik, di pendahuluan, latar belakang dari penelitian ini, perlu Anda ketahui bahwa harga saham di bursa saham itu fluktuasinya sangat tinggi. Maka dari itu, penelitian kali ini semoga bisa membantu para investor dalam membeli harga saham perusahaan dengan adanya prediksi harga saham. Lalu, kenapa saya menggunakan metode SVR pada penelitian kali ini? Karena metode ini cukup akurat digunakan untuk prediksi di beberapa penelitian sebelumnya yang sudah saya lakukan research pada studi literatur. Nah, ini ada beberapa penelitian yang sebelumnya. Contohnya ini ada penggunaan SVR pada prediksi return saham syariah BEI pada tahun 2013 oleh saudara Retno Maharesi. Selanjutnya, ada prediksi harga saham menggunakan SVR dengan algoritma grid search oleh saudara Hasbi Yasin dan kawan-kawan. Selanjutnya, ada prediksi harga saham di Indonesia menggunakan metode hybrid principal component analysis dan support vector matching oleh saudara Astandri Quesri Putranto pada tahun 2015. Dan selanjutnya, ini ada penelitian tentang efek optimasi fungsi kernel dan hyperparameter C dan epsilon terhadap akurasi prediksi IHSG menggunakan metode support vector regression oleh saudara Edgar Raffi Manjo pada tahun 2021. Nah, rumusan pada masalah ini yang pertama adalah memprediksi harga saham Bank Syariah Indonesia dengan metode support vector regression. Yang selanjutnya akan disebut SVR. Selanjutnya, menganalisis perbedaan fungsi kernel dengan hyperparameter tuning. Batasan masalah yang saya batasi, yang pertama, saham yang diprediksi merupakan saham Bank Syariah Indonesia dalam jangka waktu 10 bulan, dari bulan Februari 2021 sampai bulan November 2021, atau lebih tepatnya 224 hari. Kernel yang digunakan yaitu kernel RBF atau Radial Basis Function, kernel linear, dan kernel polinomial. Masuk ke tinjauan pustaka. Yang pertama ada machine learning. Machine learning ini merupakan salah satu cabang dari artificial intelligence yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau melakukan otomatisasi. Contohnya, prediksi harga saham, klasifikasi data, mengenali suara, mengenali wajah, warna, atau apapun itu yang bisa diotomatisasi. Selanjutnya saham. Saham itu merupakan salah satu instrumen investasi. Saham adalah sebuah bukti investasi kepemilikan seseorang pada suatu perusahaan dan saham ini diperjualbelikan di pasar bursa saham gitu. Selanjutnya ada SVM, support vector matching, atau selanjutnya akan disebut dengan SVM. SVM ini merupakan salah satu metode dari machine learning, di mana metode ini menggunakan dua hal, yaitu klasifikasi dan regresi, untuk menghasilkan keputusan berdasarkan data-data yang ada, atau variabel-variabel yang diinputkan. Nah, konsep dari SVM ini bisa dilihat pada gambar ini. Di sini ada dua garis titik-titik, ini disebut dengan cluster, ya. Dan yang di tengah ini ada namanya hyperplane. Hyperplane ini adalah garis yang ditarik
secara lurus untuk membagi dua data yang ingin diklasifikasi. Dan ada jaraknya. Jarak dari hyperplane terhadap cluster itu disebut epsilon. Ya, disebut epsilon. Jadi, SPM ini membagi dua data jika klasifikasi. Membagi dua data yang ingin diklasifikasi, begitu. Nah, ini SPM dalam bentuk 3D. Nah, masuk ke SPR. SPR ini merupakan salah satu konsep dari SPM dengan metodenya regresi. Jika tadi SPM klasifikasi membagi dua data atau variabel yang diinginkan menjadi dua klasifikasi, maka regresi ini atau SPR ini menyatukan semua data yang ada dalam batas hyperplane. Nah, ini ada garis yang namanya tadi cluster. Kalau klasifikasi, si cluster ini di luar cluster itu data yang diklasifikasi. Kalau di regresi, data-data atau variabel yang ada di dalam cluster gitu, disatukan. Dua data itu disatukan dalam satu cluster yang dibatasi oleh garis cluster. Dan di tengahnya tetap ada pembatas, yaitu garis hyperplane. Nah, metode penelitiannya, tempat dan waktu yang saya lakukan untuk penelitian ini, yaitu dilakukan pada bulan November 2021 di Bolabot, Jalan Permai 1, nomor A20, Kota Bandung. Alat dan bahan yang saya gunakan pada penelitian ini, yang pertama ada laptop Lenovo ThinkBook, dan Python 3, tetapi saya menggunakan Google Colabs. Nah, ini ada diagram untuk metode penelitiannya. Yang pertama, saya melakukan studi literatur dulu untuk mengangkat tema penelitian ini. Selanjutnya, saya melakukan akuisisi data yang diambil dari web Yahoo. Selanjutnya, saya memproses data yang sudah ada, saya proses data mana saja yang saya akan pakai. Selanjutnya, pengolahan data sementara oleh SPR, selanjutnya melakukan hyperparameter tuning. Nah, yang pertama, studi literatur yang saya lakukan, saya mencari referensi jurnal ataupun tugas akhir di Google Scholar. Setelah itu, setelah mendapatkan tema, saya melakukan akuisisi data yang diambil dari Yahoo Finance. Data yang diambil yaitu data saham Bank Syariah Indonesia dalam jangka waktu 10 bulan, dari bulan Februari 2021 sampai November 2021, atau lebih tepatnya 224 hari. Data saham yang saya dapatkan berupa open price, high price, low price, close price, adjust close, dan volume. Nah, selanjutnya saya melakukan pre-processing data, di mana saya memisahkan data yang sudah saya ambil dari web, lalu saya menggunakan data yang akan digunakan, yaitu data harga close atau data penutupan. Setelah melakukan pre-processing data, saya melakukan pengolahan data tersebut dengan menggunakan SPR dan diuji coba dengan 3 kernel. Setelah melakukan permodelan sementara, setelah itu saya melakukan hyperparameter tuning untuk mencari kernel mana yang paling baik dan hyperparameter mana yang paling baik nilainya. Nah, ini ada 10 contoh data, 10 contoh data awal dari saham Bank Syariah Indonesia selama 10 bulan tadi. Nah, dari beberapa data ini, saya melakukan pre-processing data dan saya hanya menggunakan data penutupan, harga penutupan. Dan hasilnya adalah plotting data dulu, seperti ini ya. Ini data harga Bank Syariah Indonesia, harga saham Bank Syariah Indonesia selama 10 bulan, dan hanya harga penutupannya saja, selama 224 hari. Nah, setelah itu, setelah di pre-processing data tersebut diolah, tetapi menggunakan permodelan sementara. Saya melakukan pengolahan data dengan 3 kernel linear, polinomial, dan RBF. Linear hasilnya itu ada di garis yang warna biru, sedangkan kernel polinomial ada di garis yang warna kuning, dan kernel RBF ada di garis yang warna hijau. Ketiga kernel ini saya menggunakan hyperparameternya default.
Jadi epsilon dan C-nya itu tidak diubah-ubah, tapi default gitu. Dan yang titik-titik hitam ini merupakan data asli. Bisa terlihat bahwa permodelan sementara itu cukup jauh pemprediksiannya gitu. Jadi tidak akurat. Ini contohnya harga aktual dan prediksi dengan kernel RBF ya. Cukup jauh pada tanggal 4, harga aktualnya berapa, prediksinya berapa. Dan prediksi menggunakan kernel RBF dengan hyperparameter default itu menghasilkan MAPE yang cukup tinggi ya, 220%. Dan itu sangat jauh sekali. Nah, setelah itu saya melakukan hyperparameter tuning dengan melakukan variasi nilai di hyperparameter dengan C dan epsilon. C, saya menggunakan variasinya 0,1, 1, 10, 100, dan 1000. Sedangkan epsilon 0, 0,1, 1, 10, dan 100 gitu ya. Dapat dilihat di sini bahwa kernel yang paling baik dalam menghasilkan MAPE atau yang kecil ya, kurang dari 10%, itu ada di kernel RBF dengan hyperparameter C-nya 1000 dan epsilonnya 0 ya, menghasilkan 0,00209% MAPE-nya. Maka dari itu, kernel RBF merupakan permodelan terbaik dari beberapa kernel. Ini hasil plotting prediksi menggunakan nilai hyperparameter yang sudah saya sebutkan barusan. Dan memang cukup mendekati ketika diplot juga dengan datanya. Nah, kesimpulannya dari penelitian kali ini, metode SPR ini dapat memprediksi harga saham pada studi kasus penelitian ini dengan baik pada salah satu kernel. Selanjutnya, kernel polinomial dan kernel linier itu menghasilkan MAPE yang sangat tinggi di beberapa variasi ya. Variasi C dan epsilon semuanya MAPE-nya tinggi. Maka dari itu akurasinya tidak baik. Sedangkan kernel RBF menghasilkan MAPE yang rendah pada beberapa variasi C dan epsilon, yaitu pada C1000 dan epsilon 0. Maka kernel RBF ini merupakan kernel yang paling baik dalam memprediksi kasus penelitian ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop. Semoga